Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan hidup kita mau persembahkan buat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bisa bangun dengan keadaan sehat. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk merasakan hadirat-Mu. Itu juga karena anugerah-Mu yang besar buat kami Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan. Layakkan kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami. Kami persembahkan apa yang kami punya Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami merasakan Kau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Ya Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Angkat hatiku memandang kekudusan-Mu. Ya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Roh-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Di saat kami memuji dan memuliakan Engkau. Oh Yesus. Kau berkata dan kami angkat hati kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Yesus. Lingkupi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami puji. Hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya dan saat kami mengangkat hati kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa, pimpin ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang beracara Tuhan. Pakai kami, pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi berkat buat para jemaat-Mu Tuhan. Dan kami yakin, kami nanti pulang membawa kelegaan yang daripada-Mu, membawa sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Haleluya. Sehat semua? Haleluya. Lambaikan tangan, katakan saya sehat. Bukankah itu berkat yang luar biasa dari Tuhan? Amin. Kita akan pujikan pujian yang mengatakan Tuhan kita memang hebat. Kita bisa katakan kanan kiri tapi tanpa bersentuhan ya saudara. Tuhan kita hebat. Katakan dengan memberikan saling menguatkan, Tuhan kita hebat. Haleluya. Berikan apa yang kita punya, hati kita, mulut kita, tubuh kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Berkuasa di surga, berkata dalam kemuliaan-Nya, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya, berkata
Kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, tapi Tuhan kita adalah tetap dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dia akan senantiasa melindungi kita. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku yang tak akan pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Dan bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dia akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Haleluya Yesus. Aku cinta 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 Yesus. Amin. Kita cinta Yesus. Yesus cinta kita. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk diperbaharui lagi dengan firman Tuhan. Haleluya. Pengorbanannya telah membuktikan betapa dia cinta sekali terhadap kita. Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang hebat, yang senantiasa ada di pihak kita. Haleluya Yesus. Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau dekat. Bahkan seluruh bersaksi. Kami sadar kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Bisa membalas kesekian yang kami berikan Yesus. Sungguh
rasakan hadirat Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang menyelimuti kita. membalas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Yesus. Tapi kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar mengasihi Engkau Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran Pengorbananmu, Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, terlalu terima kasih untuk semuanya Yesus. dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang Dia selalu memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat kita. Itulah Tuhan kita. Haleluya. sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalah bagiku. Sungguh indah. Benar Tuhan, sungguh indah bagi kami waktu yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena selama sepekan Tuhan sudah pimpin kami, memberkati kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Di masa pandemi ini Tuhan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur pada pagi hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengajak kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik singer, leader, pemain musik, kiranya Tuhan memberkatinya. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan senantiasa memberkati, terlebih dalam keluarga yang ada Tuhan. Dalam studi yang ada Tuhan memberikan kekuatan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga pada pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan, sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau menguduskan setiap hati kami Bapa. Berfirmanlah buat kami Tuhan, supaya apa yang disampaikan buat hamba-Mu Tuhan benar-benar menjadi berkat buat kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapak Gembala kami yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja buat Bapak Gembala Tuhan. Kiranya Tuhan Kau beri kekuatan, kesehatan yang ada yang bertambah-tambah. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkata-kata melalui Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih terlebih Kau menyucikan setiap hati kami jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga apa yang disampaikan dengan Tuhan benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami yang singkat ini Tuhan. Dari pertengahan hingga akhirnya tetap menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan memberkati pada kita. Mari kita akan terus membuka waktu kita masih terus adaptasi dengan kondisi yang ada, saudara. Sebab kalau kita lihat frekuensi dari COVID ini, Corona ini terus beranjak. Oleh sebab itu kita harus tetap pada kedisiplinan diri kita, ya. Untuk ibadah kita manfaatkan sebaik mungkin dan kita akan menjaga diri kita baik-baik. Mari. Firman Tuhan masih berkisar tentang Roh Kudus, saudara, yaitu kehidupan menjadi saksi. Ya, kehidupan menjadi saksi. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, kita akan menghormat firman Tuhan, kita akan berdiri sekali lagi, kita akan baca ayat ini bersama-sama, dan kita aminkan bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mulai. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan dulu, terima kasih. Saudara, menjadi saksi adalah penting, ya, posisi penting sekali. Untuk satu kebenaran, maka saksi adalah sangat menentukan sekali, ya, sangat menentukan. Jikalau satu peristiwa dikatakan benar, kalau ada yang menyaksikan, ada yang bersaksi, ya, dalam segala perkara akan terjadi satu kondisi yang real atau kondisi yang benar-benar jikalau saksi ada membicarakan peristiwa itu, ya. Nah, disinilah kita akan lihat ayat-ayat yang baca di rumah saja. Oleh sebab itu keberadaan saksi, khususnya saksi Kristus, Tuhan perlu memberi kuasa. Dengan kuasa inilah keberadaan saksi semakin berotoritas dan berbobot. Tuhan tahu keberadaan Tuhan memang bisa dikatakan benar dan tidak. Itu bagaimanakah menyaksikan? Ada orang yang menyaksikan dan bersaksi, dan disitulah maka keberadaan Tuhan itu mulai diketahui. Nah, saudara, kita semua mendapatkan mandat, kamu akan menjadi saksi. Katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan di sini peristiwa ini sudah terjadi, ini belum terjadi, tapi untuk saat ini adalah sudah terjadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita suka tidak suka, siap atau tidak siap, harus menjadi saksi, ya, menjadi saksi, saudara. Ya, dan disinilah Tuhan tahu kita menjadi saksi itu bukan perkara gampang, ya, supaya terhindar dari saksi dusta, saksi bohong dan sebagainya. Oleh sebab itu keberadaan saksi Tuhan perlu memberikan kuasa, ya, memberikan kuasa. Sebab dengan kuasa itu jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita sekarang mempunyai kuasa, saudara. Kita mempunyai kuasa sekarang. Tergantung bagaimanakah kita mau memperagakan, mempraktekkan, mengorientasikan kuasa itu. Kalau kuasa itu kita orientasikan, maka kita akan mempunyai satu kondisi yang lebih berkualitas, lebih berbobot. Ya, oleh sebab itu saudara, di sini Tuhan tahu kalau kita di dalam dunia ini disuruh menjadi saksi itu adalah sangat sulit. Kita seringkali banyak saksi yang tidak tepat. Oleh sebab itu untuk mempunyai satu bobot, mempunyai satu kualitas,
maka Tuhan perlu memberikan saksi. Ya. Oleh sebab itu saudara, disinilah kita sekarang memahami kita harus menjadi saksi. Tuhan akan diketahui bagaimanakah kondisinya kalau kita menyaksikan dengan baik. Kalau kita menyaksikan dengan baik, maka kesaksian itu pun akan memberkati buat kita. Ya. Oke, saya akan membagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama, otoritas kuasa dari seorang saksi. Saudara, otoritas dari atau otoritas kuasa dari seorang saksi. Kita perlu tahu saudara, dengan kuasa itu maka kita mempunyai otoritas. Saudara, jangan main-main dengan keberadaan saksi yang benar. Kalau saksi salah, juga jangan main-main. Maka saksi yang salah itu pun akan menghukum dirinya sendiri. Nah, itu saudara, kalau ada peristiwa tanyai, kamu menjadi saksi. Kalau dia berani, oke, saya melihat, maka kebenaran itu akan muncul. Tapi kalau tidak berani saudara, kalau sampai saksi dusta, maka kesaksian itu yang akan menghantam diri kita. Menghantam diri kita. Nah, saudara, kita di tengah-tengah dunia ini, kita menjadi saksi. Saudara. Kita harus ingat, gereja harus diingatkan. Kita ada di masyarakat, bagaimanakah kita menyaksikan kita sebagai saksi Tuhan. Ya. Jangan sampai saksi yang tidak benar, saudara. Saya beberapa hari ini lihat di YouTube, saudara, banyak yang melembang dari Kristen pindah, lalu mulai woro-woro memberikan kesaksian yang salah. Saya pikir ini orang main-main dengan kesaksian yang salah, ya, main-main dengan kesaksian yang salah. Kesaksian yang salah pasti akan kena hukumannya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Oke? Ya. Otoritas yang pertama. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23, hati-hati, kesaksian seorang saksi tidak boleh dibuat main-main. Ya. Seorang saksi dimuati oleh otoritas, walaupun seorang saksi itu ada kelemahan. Cerita ini tentang Nabi Elisa. Dia buta, saudara. Ya, dia buta. Nah, ini diajak sama anak-anak. Katakan buta gitu saudara. Ya. Lalu yang enggak terima itu Tuhan sendiri. Anak ini yang ngejek ini langsung diterkam oleh binatang buas. Jadi bisa disimpulkan seorang saksi, apalagi saksinya Tuhan, tidak boleh dibuat main-main. Kalau sampai main-main, walaupun dia ada kelemahan, mungkin kepalanya botak dan lain sebagainya. Kalau dia seorang saksi, Tuhan akan melindungi dengan otoritasnya. Ya, ini jadi bisa disimpulkan bahwa seorang saksi ini mempunyai di backup oleh otoritas kuasa tersebut. Jadi saudara, mari kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat kita perlu menjadi saksi yang benar. Jangan jadi saksi yang salah. Nanti kalau kita menjadi saksi yang salah, kesaksian kita yang salah itu yang akan menjadi permasalahan buat kita. Ya, jangan main-main. Oleh sebab itu, saudara, kita di tengah-tengah kita sebagai kondisi yang minoritas, mari kita akan menjadi saksi yang baik. Ya, saksi yang benar. Pasti kalau kita menjadi saksi yang benar, Tuhan pasti akan memberkati kita. Jangan jadi saksi yang salah. Sehingga orang mau mengenal Tuhan yang benar, kita tidak akan bisa. Karena kita kesaksian kita, karena kita kesaksian kita salah. Saudara, ini tidak boleh. Apalagi kita main-main. Ya. Mari, Yohanes pasal 19 ayat 35, ternyata kesaksian seorang saksi itu berorientasi pada kebenaran. Ya, berkisar pada kebenaran. Kalau tidak berkisar pada kebenaran, dia adalah saksi dusta. Ya. Oleh sebab itu, inilah otoritas kuasa dari seorang saksi. Yang kedua, sekarang yang kedua,
orientasi kesaksian seorang saksi. Kita disuruh menjadi saksi apa, saudara? Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39, bahwa kita menjadi saksi apa? Saksi dari perbuatan Kristus. Ya. Saksi dari perbuatan Kristus. Saudara, kita menjadi saksi perbuatan Kristus. Ini adalah luar biasa. Kita harus menyaksikan perbuatan Kristus yang telah memproses, membentuk kehidupan kita. Saudara, orang lain akan melihat perbuatan Kristus melalui kita. Saudara, kita yang menyaksikan perbuatan Kristus. Padahal kalau kita lihat Ulangan pasal 11 ayat 7, saudara, padahal perbuatan Tuhan itu adalah perbuatan yang besar. Nah, inilah yang kita saksikan dalam diri kita, yaitu menjadi saksi, menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar, yang telah berlaku atas kita, sehingga orang lain akan melihat benar bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang besar. Saudara, mari kita akan ini yang perlu kita saksikan, bukan perbuatan Tuhan yang kecil. Perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang besar. Saudara, perbuatan yang besar. Ini sehingga orang melihat dari diri kita bahwa kita menyaksikan bahwa perbuatan Tuhan yang besar telah berlaku kepada kita. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah dilawat dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Tapi seringkali kita kurang menyaksikan dengan baik. Coba kalau kita lihat kondisi kita, saudara, ya, kondisi kita. Tadi kalau saya lihat Esther leader, saudara. Saya teringat berapa tahun yang lalu masih sekolah, arek-arek ini masih sekolah, kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar semua. Dan saya ditetapkan di sini. Itu adalah satu perbuatan yang besar. Bisa kuat, bisa berdiri sampai saat ini. Saudara, itu perbuatan Tuhan yang besar. Apalagi kalau melihat anak-anak, saudara, bersyukur bisa semacam demikian. Ya, bisa semacam demikian. Kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Setiap hamba Tuhan ke sini melihat, saudara, tidak disangka. Ini semua perbuatan Tuhan yang besar terhadap diri kita. Nah, inilah yang kita saksikan, saudara, yang kita saksikan. Dan kalau kita menyaksikan, maka orang lain akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang kecil. Oleh sebab itu, mari, kalau kita mau menjadi saksi, saya yakin kuasa itu akan menolong dan membackup, menyertai kehidupan kita. Ya, ini yang perlu kita saksikan, bahwa perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang besar. Saudara, Mazmur 9 ayat 2, bahwa perbuatan Tuhan itu perbuatan yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, mari kita bersyukur. Kalau sampai saat ini kita ada, itu karena perbuatan Tuhan ajaib melawat kita. Amin. Nah, ini yang perlu kita saksikan. Saudara, yang perlu kita saksikan. Ini perbuatan, ini kesaksian dari perbuatan Kristus. Ya, perbuatan Kristus. Betul, kita harus, saya baca ada kesaksian menafsirkan Kristus itu keliru. Aduh, ini kacau orang. Ya, orang ini kacau. Katanya Kristus nanti datang kedua kali jadi hakim, yang dihakimi orang Kristen karena orang Kristen salah mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka itu dia akan dihakimi. Ini loh, dari mana? Sangat disesalkan.
kesaksian yang salah, dia akan bertanggung jawab. Ya, oke. Begitunya. Kita menjadi saksi apa? Saksi dari kebangkitannya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22. Bahwa kita ditentukan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Memang kebangkitan adalah satu peristiwa yang tidak mudah. Kebangkitan hanya bisa dilalui oleh orang yang di dalam Kristus. Saudara, kebangkitan. Saudara, di sini kita akan lihat saksi tentang kebangkitan Kristus. Saudara, memang Kristus sudah bangkit itu berbicara sejarah. Sekarang secara aplikasi, secara penerapan dari diri kita perlu menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Bangkit dari kematian itu bukan perkara gampang. Kalau dia tidak punya kebangkitan, tidak akan bisa bangkit. Kalau dia tidak punya kebangkitan, tidak akan bisa bangkit. Kalau punya kebangkitan, walaupun matinya mungkin dijaga supaya tidak bangkit, tetap bangkit. Saudara, dan ini kesaksian kita, bahwa kita perlu menyaksikan tentang kebangkitan Kristus. Saudara, itu perlu kuasa dan Tuhan memberikan kuasa. Jadi kuasa kebangkitan itu ada dalam diri kita. Itu saudara, kita jadi orang Kristen jangan pesimis, jangan kecil hati. Saudara pasti bangkit. Dari keterpurukan apapun pasti bangkit. Asal matinya tepat. Yaitu 3 hari. Kalau belum 3 hari, jangan harap bangkit. Harus 3 hari. Saudara, padahal kebangkitan ini akan melahirkan kembali pada kehidupan yang berpengharapan. Saudara, kebangkitan Kristus akan mengantarkan kepada kehidupan yang berpengharapan di kemudian hari. Ini yang perlu dibangkitkan. Saudara, dan ini kita menjadi saksinya. Ini yang perlu kita saksikan. Saudara, ya, ini yang perlu kita saksikan. Melahirkan kembali pada kehidupan yang berpengharapan. Luar biasa. Mari, kita bukan menyaksikan secara literatur saja, tapi kita menyaksikan secara hidup praktis kita. Kalau saudara bangkit, kalau saudara mempunyai pengalaman kebangkitan itu akan mengantarkan kepada kehidupan yang berpengharapan. Saudara, mari, saudara punya kebangkitan semua. Hanya saja banyak orang Kristen tidak mau menyaksikan, artinya tidak memaksimalkan, tidak mengorientasikan kebangkitan itu dalam tatanan kehidupan yang ada. Padahal kebangkitan itu memang kebangkitan harus melalui kematian dulu. Tidak mungkin, ya. Kebangkitan pasti akan melalui penderitaan, lalu kematian, 3 hari baru bangkit, ya, baru bangkit. Itu saudara, kalau masih belum bangkit, nah ini, mari kita akan paham, ya. Nah, saudara, ini saksi dari kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat 14, membangkitkan iman pada kondisi yang tidak sia-sia. Saudara, kebangkitan Kristus adalah membangkitkan keefektifan iman yang sebenarnya. Sebelum Kristus bangkit dan orang yang tidak punya Kristus yang bangkit, dia akan mempunyai iman yang sia-sia. Saudara, dia akan mempunyai iman yang sia-sia. Di sini kita akan melihat bahwa kebangkitan Kristus inilah yang akan membuat iman kita tidak sia-sia. Nah, ini yang kita praktekkan, saudara. Iman saudara dengan kebangkitan Kristus itu
iman saudara adalah bukan iman yang sia-sia. Iman yang benar-benar efektif. Sebab keefektifannya sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah, inilah yang perlu kita saksikan, iman yang tidak sia-sia. Ya, iman yang tidak sia-sia. Tadi kalau sidang jemaat datang ibadah, saya ada di depan itu kadang-kadang saya bersyukur ternyuh. Lihat sidang jemaat setia datang, saudara. Hati saya bersyukur pada Tuhan. Sidang jemaatmu mempunyai iman yang teguh. Walaupun hidup di dalam kesulitan, tetap dia mempunyai iman, beribadah. Dan itu menjadi kebanggaan, kemegahan buat pribadi seorang hamba Tuhan. Saudara, nah mari kita akan menyaksikan saudara mempunyai iman yang tidak sia-sia. Dan itu akan efektif dalam segala permasalahan, baik masalah di dalam dunia ini maupun masalah nanti setelah keluar dari dunia ini. Ya. Yang ketiga, kesaksian apa saudara? 1 Petrus pasal 5 ayat 1, yaitu kesaksian, saksi dari penderitaan Kristus. Saudara kita suka tidak suka, kita ditetapkan menjadi saksi Tuhan, saksi dalam penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus bukan penderitaan yang biasa. Walaupun penderitaan itu dibuat oleh orang lain. Penderitaan Kristus adalah penderitaan yang bukan main-main. Penderitaan yang mempunyai kualitas. Walaupun secara letterlek, secara kelihatan, penderitaannya ini dibuat oleh manusia yang tidak senang terhadap dirinya. Kristus supaya menderita. Saudara, dengan penderitaan inilah kelihatannya orang yang benci sama dirinya puas, dia melihat kebenciannya sudah diluapkan sehingga Kristus harus menderita di kayu salib lalu dia mati. Menderita sekali, puas dia tanpa sadar. Saudara, ternyata penderitaan semacam demikian membuahkan satu hal yang berkualitas. Di situ saya tulis, saudara, yaitu ternyata penderitaan Kristus adalah untuk mengantarkan masuk dalam kemuliaan. Saudara, macam-macam penderitaan, ya, macam-macam penderitaan. Penderitaan itu kompleks sekali. Tapi ada satu penderitaan yang mengantarkan masuk dalam kemuliaan. Walaupun semua orang akan mengambil hikmahnya, penderitaan mengantarkan kemuliaan. It's okay, tidak masalah. Tetapi sesuai dengan substansinya, penderitaan yang benar-benar mengantarkan kepada kemuliaan hanya satu, yaitu penderitaannya Kristus. Saudara, ya mungkin orang dengan Bapak ini sekarang ini itu adalah karena teruji dalam penderitaan. Tapi dalam kemuliaan itu pun masih relatif, saudara, masih ada penderitaan lagi, saudara. Jadi masih sudah enak dulu menderita, sekarang enak, tapi dalam keenakan itu masih ada penderitaan. Itulah di dunia ini, ya. Dulu Muhammad Saja dia hanya punya 1, tapi sekarang dia punya 5. Dalam punya 5 ini pasti akan punya penderitaan yang berkisar di angka 5. Ya, semua gitu, saudara. Itulah dunia. Ya, mungkin saudara berkata, besok saya punya sepeda motor enak. Tapi nanti sudah punya sepeda motor, punya penderitaan sendiri. Berpikir nanti kalau punya mobil enak, tapi sudah punya mobil, punya penderitaan sendiri. Jadi terus ada. Nah, saudara, tapi penderitaan Kristus ini akan mengantarkan kepada kemuliaan yang kekal. Itu hebat. Itu yang harus kita miliki. Jangan hanya kemuliaan yang sementara. Boleh
gak apa-apa, kita mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya. Tapi yang perlu kita adalah menikmati kemuliaan yang kekal. Nah, saudara, jadi sekarang kita saksikan penderitaan yang punya kualitas kemuliaan, yaitu penderitaan Kristus. Ya. 4. Terakhir, Wahyu pasal 1 ayat 5. Saksi dari kesetiaan Yesus. Saudara, Yesus adalah pribadi yang setia. Amin. Yesus adalah pribadi yang setia. Saudara, dan disinilah kita ditentukan menjadi saksi dari kesetiaan Kristus. Itu orang Kristen harus setia. Memang kesetiaan Yesus itu teruji. Itu dengan kesetiaan itulah Kristus layak disandari oleh setiap kehidupan. Sebab dia setia. Setianya setia yang mutlak, setia yang mulia. Maka itu dia layak untuk kita percayai, untuk kita sandari. Karena dia memang setia. Saudara. Nah, inilah yang perlu kita saksikan bahwa Yesus itu adalah setia melalui apa? Melalui kehidupan kita yang setia. Saudara, melalui kehidupan kita yang setia. Memang untuk menjadi saksi yang setia, menjadi saksi untuk satu kesetiaan, itu perlu kuasa yang besar. Seseorang menjadi setia itu perlu kuasa yang besar. Dipikir tidak memerlukan kesetiaan, memerlukan kuasa yang besar. Perlu kuasa yang besar untuk menjadi setia. Saudara dan saya sampai saat ini bisa menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia, menjadi anak yang setia. Itu karena ada kekuatan yang besar untuk membackup kesetiaan kita. Ya, ini yang perlu kita sayang. Jangan sampai Yesus setia, kita tidak setia. Saudara, kesetiaan Yesus tidak tergantung pada kesetiaan. Kesetiaan Yesus adalah kesetiaan yang luar biasa. Walaupun kita tidak setia, dia setia. Dia tetap setia. Walaupun kita tidak setia, kesetiaan Kristus tidak akan berubah masa bodoh. Kita tidak setia, Kristus tetap setia. Nah, inilah yang perlu kita saksikan. Perlu kita saksikan, ini tugas kita. Kesetiaan Yesus, yaitu melalui kehidupan yang setia. Saudara, ini kesetiaan Yesus ya. Itu 2 Timotius pasal 2 ayat 13, kesetiaan Yesus adalah kesetiaan yang tetap. Dengan kesetiaan semacam ini dapat diandalkan sebagai sandaran atau fondasi kasih. Diharapkan kita menjadi setia, saudara. Memang untuk menjadi setia kita perlu melewati ujian-ujian yang. Coba yang jadi suami sekian puluh tahun, itu ujian kesetiaan itu terus bergulir dan terus bergulir. Jadi jangan pikir kita sekadar, bukan. Ini yang perlu kita saksikan dengan hidup setia kita. Ya, dengan hidup setia kita. Ini yang perlu kita. Jangan sampai jadi orang Kristen tidak setia. Saudara, padahal Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang setia. Maka itu saudara, walaupun menghadapi apapun, keluarga yang setia adalah keluarga yang melewati tantangan-tantangan, di antaranya menghadapi ketidaksetiaan, dia tetap setia. Nah, dengan kesetiaan inilah menjadi fondasi yang kuat. Berhubung Kristus yang setia, maka itu kita tidak salah untuk mempercayai dia. Kita tidak salah untuk kita bersandar kepada dia. Kita tidak salah untuk menyerahkan diri kita kepada dia. Tidak salah, sebab dia adalah setia. Nah, inilah yang perlu kita saksikan. Nah, itu secara hakikat orang Kristen itu sebenarnya orang yang setia.
baik dalam beribadah, baik dalam rumah tangga. Memang penuh lika-liku, saudara. Ya, apalagi perkawinan. Ya, perkawinan ini terus menghadapi satu ketidaksetiaan. Kalau dia masih bisa setia, dia akan melihat kesetiaan yang berkualitas itu akan menolong keberadaan dirinya. Ya, terakhir, 3 konsekuensi jika tidak mau jadi saksi. Hati-hati. Orang yang tidak mau menjadi saksi, Tuhan pun tidak akan mau bersaksi tentang dirinya. Ya. Orang tidak mau menjadi saksi, Tuhan pun tidak akan mau bersaksi tentang dirinya. Oleh sebab itu, mari pada pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Kita menjadi saksi bukan perkara gampang, tapi Tuhan tahu, Tuhan memberikan kuasa sehingga kita bisa berdiri kokoh dan kita bisa bereksistensi dengan baik. Dan kita akan diajak melihat satu perkara yang besar dari keberadaan saksi itu. Kiranya Tuhan berkati buat kita sekalian. Mari di tengah penderitaan ini kita akan tetap menjadi saksi Tuhan. Saksi yang setia, saksi kebangkitan, saksi penderitaan sekalipun. Mari kita akan terus menyaksikan Tuhan menolong kita, menyertai kita dan memberkati. Yakinlah Tuhan tidak meninggalkan kita barang sedikit pun. Sekian, Tuhan berkati buat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari musik, singer leader. Mari kita berdiri, pelayan perjamuan langsung maju ke depan. Nyanyikan apa? Sungguh besar tadi. Mari pelayan perjamuan maju ke depan langsung. Na na
Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan bersekutu dengan perjamuan suci. Ini yang akan menjelmakan kuasa Tuhan di dalam diri kami. Kalau Tuhan menetapkan kami sebagai saksi-Mu di tengah dunia ini, itu satu anugerah yang besar buat kami. Ampuni Tuhan jikalau kami belum bisa menyaksikan dengan baik. Biarlah dengan memahami firman-Mu, kami terhantarkan, kami terletakkan pada satu kehidupan menjadi saksi-saksi Tuhan yang benar. Dan itu merupakan berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sehingga orang lain boleh melihat Tuhan yang luar biasa melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan bersekutu dengan perjamuan suci. Kuduskan roti dan anggur, kuduskan para pelayan perjamuan, kuduskan hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan, dan kuduskan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima perjamuan suci pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita akan menerima roti perjamuan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
kehadiran cawan dan damai dari Tuhan. Inilah peneguhan dari Tuhan untuk kehidupan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami, Engkau menempatkan kami pada posisi yang penting. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan ini yang akan mengantarkan kehidupan kami lebih berkualitas untuk hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemurahan-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kuduskan roti, kuduskan kami, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yaitu persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita akan makan bersama dan iman dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Darah Tuhan sudah tertumpah. Karya besar sudah terjadi. Anugerah Tuhan sudah tertetapkan dalam kehidupan kita. Dengan darah Tuhan inilah kita boleh menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Dengan darah Tuhan inilah kita orang berdosa sudah diampuni. Dengan darah Tuhan inilah kita dipulihkan. Bahkan dengan darah Tuhan inilah Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Baik sakit jasmani maupun lebih-lebih sakit rohani. Terima kasih Bapak. Kuduskan anggur, kuduskan kami, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat dan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yaitu persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama iman dan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara Robert, maju ke depan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang begitu ajaib, Allah yang begitu dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah melalui Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami benar-benar menjadi saksi Engkau ya Bapa, menyaksikan akan perbuatan-Mu yang begitu ajaib, menyaksikan perbuatan-Mu yang begitu besar, menyaksikan perbuatan-Mu yang begitu dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terpilih Tuhan, kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kami Tuhan, untuk kami benar-benar menjadi saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan buat hamba-Mu yang telah banyak menentangkan firman buat kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Biarlah banyak rahasia firman-Mu yang disampaikan, sehingga membuat kami boleh lebih lagi mengerti akan setiap kehendak Engkau ya Bapa. Berkati kesehatannya ya Bapa, berkati keluarganya ya Tuhan, dan berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan jalannya ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan Dikau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Sebelum warta gereja akan saya handle sekalian untuk saat ini. Kita akan memberikan persembahan, bukan maju saudara ya, tetap keliling seperti pertama tadi. Dan yang mau mengembalikan milik Tuhan, persepuluhan maju ke depan, yang mengembalikan milik Tuhan. Ya, kolektornya bilang, kiri kananku ada Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, Di kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, ku selalu memandang Tuhan. selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, di kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, di kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, di kiriku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Oke, warta gereja. Sebentar sore ada ibadah di Indriyorejo dan Jombang. Ini Jombang, coba nanti saya kontak lagi. Dan kembali hari Minggu jam 7 dan sekolah Minggu jam 7 pula, saudara. Ya. Dan kalau kebaktian wanita, coba dikoordinasikan. Tapi kalau wanita ya harus duduknya rada jauh-jauhan. Coba dirundingkan lagi dengan Ibu Gembala. Kapan ibadah wanita boleh ya. Dan jadwal untuk minggu yang akan datang WL adalah Agus, singernya Cinta atau Cinta oh Cintaka, terus Sivira, Christine, LCD Nia, kolektan Ibu Jamik dan Ibu Reni. Dan doa firman Tuhan adalah Bapak Dadang. Besok Minggu yang melayani adalah Pak Ivan, saudara. Karena diundur terus, ya. Minggu adalah Pak Ivan yang melayani firman Tuhan. Mari kita akan hadir dan kita akan tetap dekat dengan Tuhan, apalagi menghadapi new normal, baru normal, normalnya baru. Saudara, kita akan menyiapkan diri kita dengan baik, jaga kesehatan baik-baik, saudara. Ya, jaga kesehatan baik-baik, khususnya yang sudah punya usia. Anak-anak pun harus dijaga, saudara.
Saya pikir anak-anak tidak kesakitan, tapi ternyata ini bisa kesakitan juga. Itu mari kita jaga diri kita baik-baik di rumah, pakai masker, cuci tangan, hidup bersih, makanan yang sehat, dan tetap dekat dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menolong senantiasa. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sementara kita ibadahnya hanya terbatas dulu, nanti baru ada perkembangan berikutnya. Sebab ini frekuensinya masih menanjak terus, saudara. Ya, kita terus berdoa buat khususnya Bapak Kepala Negara kita. Banyak tantangan bagi Bapak Presiden kita. Kita doakan Tuhan memberikan kekuatan. Ya, mari kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapak Surgawi. Tuhan sudah memberkati ibadah kami, dan berkat ibadah sebentar akan kami bawa pulang, dan berkat ibadah ini akan memberkati keberadaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami, dan memberkati pengiringan kami. Terima kasih Bapak. Dalam kami pulang, Tuhan akan hintar dalam perjalanan kami, sampaikan di rumah dengan selamat, dengan tidak kekurangan satupun. Jauhkan dari mara bahaya. Hal-hal yang tidak Engkau perkenankan, Tuhan lakukan semuanya. Terima kasih, memberkati persembahan-persembahan yang sudah dinyatakan maupun yang akan dinyatakan. Tuhan sucikan, kuduskan, biarlah persembahan dapat menjadikan satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Memberkati usaha pekerjaan sidang jemaat yang ada, baik dalam kedinasan, sebagai karyawan, dalam pertanian, peternakan, perdagangan, pertukangan, wira swasta, ataupun usaha-usaha yang lain. Tuhan tolong berkati semuanya, supaya dengan berkat firman-Nya boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan dan melayani Engkau. Memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini, baik pelayanan sebagai leader, singer, pemain musik, LCD, soundman, penerima tamu, kolektan, juga pelayan perjamuan. Tuhan memberkati semuanya. Pakai pelayanan akan datang lebih indah dan semakin memberkati. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa buat sidang jemaat-Mu dalam masa-masa pendisiplinan ini masuk dalam kondisi new normal. Mari Tuhan Kau akan tolong.
Tuhan lindungi sidang jemaat-Mu dengan kesehatan yang ada, dengan keselamatan yang ada, dengan pertolongan yang dari Tuhan, supaya sidang jemaat-Mu terpelihara dengan baik dan tetap sehat dan boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi saksi bagi semua orang. Terima kasih Bapak, memberkati semuanya bagi sidang jemaat. Bagi saudara kami tak bisa hadir, Tuhan tolong berkati seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Memberkati anak-anak yang sudah beribadah, Tuhan tolong memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih sidang jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah dan Tuhan akan lawat dan Tuhan memberikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi pencobaan Tuhan berikan kemenangan, yang undur Tuhan tarik kembali, dan yang ada Tuhan teguhkan terus sampai Tuhan sudah datang 2 kali. Terima kasih Bapak, dan kembalikan kami pada hari Minggu yang akan datang untuk kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat yakin Tuhan mendengar doa kami dan mengabulkan permohonan kami. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat kedudukan kita akan masuk dalam doa berkat. Sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dengan bawa berkat-berkat ilahi, berkat kemurahan, anugerah, damai sejahtera, turun dari Allah Bapa, cinta kasih putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pesan Roh Kudus, menyertai sidang jemaat sekalian, memberkati sidang jemaat sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.